Di atas kertas, Piala Dunia selalu dipromosikan sebagai festival global, tempat di mana rivalitas politik seharusnya berhenti di garis tengah lapangan. Namun, menjelang FIFA World Cup 2026, kenyataan justru bergerak ke arah sebaliknya. Dunia sepak bola kembali terseret ke dalam pusaran konflik geopolitik setelah pemerintah Iran menyatakan kemungkinan besar negaranya tidak akan ikut turnamen yang digelar di United States, Kanada, dan Meksiko. Pernyataan itu muncul setelah serangan militer gabungan Amerika Serikat dan Israel pada akhir Februari yang menurut laporan media Iran menewaskan pimpinan tertinggi Iran, Ali Khamenei. Dalam iklim emosional dan politik yang memanas, Menteri Olahraga Iran Ahmad Donyamali menegaskan negaranya tidak mungkin berpartisipasi dalam turnamen yang berlangsung di tanah negara yang baru saja menyerang mereka. Pernyataan itu terdengar sederhana, tetapi implikasinya jauh melampaui olahraga. Jika Iran benar-benar mundur dari turnamen, maka untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, konflik bersenjata langsung berpotensi mempengaruhi komposisi peserta Piala Dunia hanya beberapa bulan sebelum kick-off. Di tengah atmosfer global yang tegang, pertanyaan yang muncul bukan lagi sekedar siapa yang akan mencetak gol pertama di Los Angeles atau Seattle, melainkan apakah sepak bola dunia masih bisa berpura-pura netral ketika geopolitik masuk ke ruang ganti. Krisis ini bermula pada 28 Februari ketika militer United States melancarkan serangan terhadap target strategis di Iran bersama Israel. Operasi tersebut memicu balasan Iran terhadap sejumlah lokasi militer di Timur Tengah dan mempercepat eskalasi konflik regional. Dampak politiknya langsung terasa di dalam negeri Iran, terutama setelah kabar kematian Ali Khamenei memunculkan ketidakpastian tentang arah pemerintahan dan respon negara terhadap dunia luar. Di tengah situasi itu, Menteri Olahraga Iran Ahmad Donyamali menyatakan dengan tegas bahwa Iran tidak dapat berpartisipasi dalam turnamen yang digelar di negara yang dianggap bertanggung jawab atas serangan tersebut. Padahal, secara teknis, Iran telah memastikan tempatnya di putaran final. Tim nasional yang dikenal sebagai tim Meli dijadwalkan tampil di grup G bersama Belgia, Mesir, dan Selandia Baru. 2 pertandingan bahkan akan digelar di Los Angeles dan 1 di Seattle. 2 kota besar Amerika Serikat yang juga memiliki komunitas diaspora Iran terbesar di dunia. Bagi para analis politik, keputusan Iran tidak bisa dipisahkan dari realitas bahwa konflik kali ini jauh lebih serius dibanding eskalasi sebelumnya. Artinya, bagi Teheran sepak bola bukan lagi prioritas. Di sisi lain, Badan Sepak Bola Dunia FIFA berada dalam posisi yang tidak nyaman. Secara resmi mereka masih berharap Iran tetap tampil. Sekretaris Jenderal FIFA, Matthias Grafstrom, menegaskan fokus utama organisasi tersebut adalah memastikan turnamen berlangsung aman dan semua peserta bisa bertanding. Namun, sejarah menunjukkan FIFA tidak pernah benar-benar bisa lepas dari tekanan politik. Piala Dunia 2018 tetap digelar di Rusia, meski negara itu mencaplok Crimea pada 2014. 4 tahun kemudian, Rusia justru dilarang tampil di Piala Dunia 2022 setelah invasi ke Ukraina. Kini, dilema yang sama muncul kembali.
tetapi dengan konteks yang berbeda. Tuan rumah turnamen sendiri terlibat dalam konflik dengan salah satu peserta. Presiden FIFA, Gianni Infantino, selama ini menegaskan bahwa FIFA tidak memiliki mandat untuk menyelesaikan konflik geopolitik. Namun, bagi para pengkritik, sikap netral itu seringkali justru menjadi bentuk kompromi terhadap kekuatan politik global. Jika Iran benar-benar menarik diri dari turnamen, regulasi FIFA memberi organisasi tersebut wewenang penuh untuk menentukan pengganti. Beberapa skenario mulai dibahas. Salah satu kandidat adalah Irak yang masih berjuang melalui jalur playoff zona Asia. Tim berjuluk Singa Mesopotamia itu memiliki peluang realistis untuk mengisi slot kosong jika Iran mundur. Namun, ada juga rumor lain yang lebih kontroversial. Kemungkinan FIFA menunjuk Italia sebagai pengganti, karena peringkat FIFA mereka jauh lebih tinggi dibanding kandidat Asia lainnya. Dalam daftar peringkat terbaru, Italia berada di posisi ke-13 dunia, sementara Irak dan Uni Emirat Arab berada jauh di bawah. Spekulasi ini memicu perdebatan klasik dalam sepak bola. Apakah Piala Dunia harus mencerminkan distribusi geografis yang adil atau sekedar mengundang tim terbaik berdasarkan ranking? Masalah tidak berhenti pada Iran. Tuan rumah utama turnamen, United States, juga sedang berada dalam atmosfer politik yang panas. Presiden Donald Trump sebelumnya menandatangani kebijakan pembatasan masuk bagi warga dari sejumlah negara, termasuk Iran. Meski pemain dan staf tim nasional mendapat pengecualian, sejumlah pejabat Iran sempat mengalami penolakan visa menjelang undian grup Piala Dunia pada 2025. Trump sendiri tidak menunjukkan banyak kekhawatiran soal kemungkinan absennya Iran. "Saya benar-benar tidak peduli," kata Trump kepada Politico ketika ditanya apakah Iran akan tampil di Piala Dunia. Pernyataan itu memperlihatkan betapa jauh politik internasional dapat mempengaruhi persepsi terhadap sebuah ajang olahraga global. Jika Iran tetap bermain, masalah lain muncul. Keamanan. Los Angeles, salah satu kota tuan rumah, memiliki komunitas diaspora Iran yang sangat besar. Sejarah menunjukkan pertandingan yang melibatkan Iran seringkali menjadi ruang ekspresi politik. Pada FIFA World Cup 2022 di Qatar misalnya, pertandingan Iran diwarnai protes terhadap pemerintah Iran serta bentrokan antar pendukung dengan pandangan politik berbeda. Pada akhirnya, krisis ini kembali menegaskan satu kenyataan lama. Sepak bola tidak pernah benar-benar terpisah dari politik. Sejak Perang Dingin hingga konflik modern, stadion sering menjadi panggung simbolik bagi rivalitas negara. Piala Dunia 2026 mungkin akan tetap berlangsung meriah dengan 48 peserta, ratusan ribu penonton, dan miliaran pemirsa global. Namun, bayangan konflik akan tetap hadir di balik sorotan lampu stadion. Analogi paling sederhana mungkin seperti ini. Sepak bola adalah panggung, tetapi politik adalah naskah yang seringkali menulis ulang pertandingan sebelum peluit pertama dibunyikan. Dan ketika perang masuk ke dalam cerita, bahkan turnamen terbesar di dunia pun bisa berubah menjadi lebih dari sekedar permainan.